Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program Panggilan Iman, dan saya percaya setiap kita yang setia dan berpegang kepada firman Tuhan, tentu perkataannya, pasti kita akan diberkati Tuhan, karena berkatnya sungguh luar biasa dan pasti tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh dan yang setia mengandalkannya. Dan saat ini tema saya berbicara tentang proses Tuhan. Itu berat, namun ada sukacita dan berkat berlimpah-limpah. Masa sih proses atau di balik proses ada berkat yang tersedia? Bukankah banyak orang yang dalam proses semakin jauh sama Tuhan, semakin hatinya mulai bimbang, ragu, dan juga bisa-bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari renungan atau rema firman yang tertulis dalam kitab Ayub. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa minta pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah firman-Mu yang berbicara atas kami, urapi hamba-Mu dengan kerendahan hati, dan firman-Mu yang menerangkan hati kami, membuka segala pikiran dan segenap hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam ketidaksempurnaan kami. Kami ditolong Tuhan, kami ditolong Roh Kudus, sehingga kami mengalami secara pribadi pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Buka Alkitab kita dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub, kalau kita sering mendengar kisah tentang Ayub di dalam Alkitab ini, tentu prosesnya itu bukan mudah. Dan saya percaya sebagian besar manusia dari zaman dahulu sampai zaman saat ini belum mengalami seperti Ayub, yaitu penderitaan yang berat. Apa saja penderitaannya? Kita kalau baca di dalam kitab Ayub pasal pertama, Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur. Dia adalah orang yang tentu mengasihi Tuhan, namun dia begitu sangat kaya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Kalau bahasa sekarang, dia punya perusahaan, dia punya anak buah atau karyawan, dan dia disebut adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun suatu kali Tuhan izinkan di dunia ini, dalam posisi Ayub yang tadinya begitu hebat, luar biasa, segalanya dia punya, segalanya dia miliki. Namun dalam satu hari, anaknya yaitu 7 laki-laki, 3 perempuan, mereka meninggal semua. Namun sebelum anak-anaknya meninggal, tentu ada atau datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang atau dibunuh. Dan juga orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Dan tiba-tiba juga angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Dalam sekejap, dalam satu hari, semua kekayaannya, semua anak-anaknya hilang lenyap. Bahkan bukan hanya itu, istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini istri Ayub sungguh sangat kecewa dan dia menyalahkan Tuhan. Dan dia berkata, percuma kamu beribadah menyembah Tuhan Allahmu, sedangkan Tuhan Allahmu tidak bisa menyelamatkan kita dan segala usaha atau anak-anak kita. Kita sudah tertimpa kehancuran, kita sudah tertimpa segala-galanya, kehilangan. Dan bukan hanya itu, tetapi Ayub pun mengalami yang namanya sakit penyakit, yaitu dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sungguh sangat luar biasa Tuhan proses Ayub. Mungkin sebagian kita belum ada seperempat dari penderitaan Ayub yang begitu berat. Tahukah saudara, jangan cepat-cepat menghakimi orang, jangan cepat-cepat menjudge orang. Karena segala sesuatu itu diproses bagaimana pada akhirnya atau pada hasilnya iman kita tetap bertekun, iman kita tetap pandang Tuhan yang begitu besar di segala proses penderitaan. Banyak orang yang ingin sukses, ingin cepat-cepat terkenal atau cepat-cepat kaya atau cepat-cepat segalanya ada, tetapi tidak mau diproses. Demikian mengenal Tuhan, tidak ada yang instan. Semua kita anak-anak Tuhan diproses, tapi dalam proses itu bukan membawa kita kebinasaan atau kehilangan pengharapan. Namun di balik proses selalu ada sukacita, ada pengharapan, ada Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun keadaan kita begitu berat, seolah-olah orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita andalkan, kita bisa menjadi kecewa karenanya, dan juga bisa orang-orang terdekat mengecewakan kita juga, pribadi kita. Tetapi satu hal, imanmu ketika engkau diproses Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan, karena ada berkat yang tersedia. Minimal hatimu diubahkan, hatimu diproses untuk mengalami yang namanya sukacita atau kesabaran, sehingga engkau bisa sukacita, engkau bisa bersaksi, imanmu teguh dalam pencobaan atau badai silih berganti dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan tahukah saudara, mari kita tetap menikmati sekalipun berat dalam proses mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengiring setia sampai akhir hidup kita di dalam iman pada Kristus. Tetap harus mau diproses supaya kita memiliki nilai ilahi, nilai yaitu emas. Emas nilainya sangat mahal, bahkan juga bisa-bisa tak terhingga. Demikian kita di mata Tuhan, kita adalah bejana-bejana yang harus dibentuk, diproses sesakit apapun, tetap setia dan tetap andalkan Tuhan dan tetap rendah hati. Karena segala sesuatu apa yang kita tabur dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, dan juga dengan mengandalkan Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Proses apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Jadi tetap bersabar, nikmati setiap proses iman kita di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu saja renungan atau rema singkat. Biarlah semua yang mendengarkan sama-sama kita diberkati Tuhan dan tetap setia, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena kita adalah biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Saling mendoakan, saling meneguhkan, saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.